Nah, kalau cabang yang ini kita gunakan kesannya tarik menarik antara cabang yang ini, pertumbuhan yang ini dengan yang ke sana. Karena tujuan saya cenderung atau pertumbuhan pohonnya cenderung tumbuhnya ke kiri. Jadi untuk yang ini boleh tidak digunakan, tapi untuk sementara ini saya pakai untuk ngelos pertumbuhan bongolnya. Kita loskan di sini, kadang-kadang kita loskan untuk menyupport pertumbuhan bongolnya, untuk memompa perkembangan bongolnya agar terjadi pengepenan untuk batang utamanya. Kalaupun kedepannya di sini tetap digunakan, paling hanya. Halo sobat bonsai dimanapun berada, inilah tanaman loa yang terakhir saya upload perkembangannya sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, sejak saat itu saya tidak pernah menanganinya. Sekarang pertumbuhannya sudah cukup bagus. Ada beberapa cabang yang perlu saya pangkas. Nah, penanganan apa saja yang akan saya lakukan? Mari ikuti proses selengkapnya. Oh ya, untuk penanganan bahan bonsai loa ini di tahap sebelumnya saya belum pernah menggunakan kawat, teman-teman. Walaupun hanya untuk men-tracking. Nah, beginilah cara saya meliukan percabangan atau batangnya. Saya manfaatkan titik tumbuh yang terbaik yang bisa membantu pergerakan percabangannya maupun batang utamanya. Saya manfaatkan titik tumbuh seperti ini untuk meliukan percabangannya. Saya belum pernah mengawatinya, walaupun hanya sekedar men-tracking. Nah, mungkin untuk saat ini ada beberapa yang perlu saya tracking. Mari ikuti proses selengkapnya.
Nah, sekarang saya akan memangkas percabangannya, ranting-ranting dari percabangannya, untuk memperpendek titik tumbuhnya, agar kedepannya pertumbuhan titik tumbuhnya makin rapat. Demikian pula untuk di daerah mahkotanya saya akan stop untuk menjaga pengepenan dari batang utamanya. Nah, untuk cabang yang ini posisinya numpuk, jadi saya akan hilangkan satu. Kalau yang ini posisinya bagus karena ditekukan batang utamanya ada cabang. Kalau ini menutupi gerak batang menuju ke mahkotanya. Ini ada pertumbuhan di ketiak kurang bagus. Kita pakai yang ini karena ini pas ditekukannya. Di samping itu posisinya lebih ke belakang sedikit dengan yang ini. Nah, untuk mengisi dimensi belakangnya, kalau kita gunakan cabang yang ini posisinya sejajar dengan yang ini. Kalau kita biarkan ke depannya di sini terjadi pembengkakan. Jadi kita gunakan yang atas ini untuk mengisi dimensinya, kita arahkan ke sini sedikit dengan teknik tracking. Karena saya tidak menggunakan pewiringan untuk meliukan batang utamanya. Untuk pergerakan batang utamanya saya menggunakan teknik cutting. Jadi untuk percabangannya juga saya gunakan teknik cutting dan teknik tracking. Untuk yang ini kita buang. Nah, untuk terusan cabang di backnya ini,
Kalau kita gunakan yang ini posisinya terlalu jauh karena di sini jaraknya segini, minimal di sini juga segini. Ini sudah kepanjangan. Jadi untuk yang ini kita pangkas, kita gunakan yang ini. Nah, kalau cabang yang ini kita gunakan, kesannya tarik menarik antara cabang yang ini, pertumbuhan yang ini dengan yang ke sana. Karena tujuan saya cenderung atau pertumbuhan pohonnya cenderung tumbuhnya ke kiri. Jadi untuk yang ini boleh tidak digunakan, tapi untuk sementara ini saya pakai untuk ngelos pertumbuhan bongolnya. Kita loskan di sini, kadang-kadang kita loskan untuk menyupport pertumbuhan bongolnya, untuk memompa perkembangan bongolnya agar terjadi pengepenan untuk batang utamanya. Kalaupun kedepannya di sini tetap digunakan, paling hanya segini proporsinya. Di sini kita pangkas. Kita buatkan di sini kumpulan tajuk, tapi jangan terlalu panjang karena pertumbuhan pohonnya cenderung ke kiri. Nah, kalau cabang yang ini mungkin pergerakannya lebih bagus kalau kita rundukkan lagi sedikit seperti ini. Nah, untuk merundukkannya ini kita bisa tracking ke potnya seperti itu. Maka untuk pergerakan terusan batang utamanya menuju ke mahkotanya lebih kelihatan. Demikian pula untuk spasi dari cabang ini dengan yang ini juga lebih dapat. Oke, sebelum saya tracking ini, saya akan tambahkan media dulu sedikit karena untuk perkembangan bahan bonsai loa ini sudah kurang subur. Saya akan tambahkan pupuk dulu sedikit, barulah saya akan melakukan tracking untuk cabang yang ini. Mungkin kedepannya ini bisa kita jadikan terusan batang utama untuk membuat semi mahkota di bagian bawah agar kesan pohonnya lebih merunduk, cenderung pertumbuhannya ke kiri. Alunan dari batang utamanya menuju ke kiri. Nah, untuk medianya ini saya gunakan media lamanya. Saya hanya tambahkan sedikit di bawahnya. Saya melakukan pemangkasan untuk akarnya di bagian bawah. Kemudian medianya saya gunakan kembali. Sekarang saya hanya akan melakukan pemupukan. Medianya ini cuma pasir kali. Tujuan dari pemangkasan akar di bawahnya agar saya dapat mengasih pupuk di bagian atasnya ini. Kalau kita gunakan pupuk terlalu di bawah, itu akan segera larut seiring penyiraman sehari-harinya. Biasanya pupuknya keburu hanyut.
Nah, saya hanya menambahkan sedikit karena tadinya untuk di akarnya masih tenggelam di potnya. Sekarang saya sejajarkan agar lebih gampang melihat untuk gerak dasarnya. Oke, sekarang saya akan lakukan tracking sedikit untuk cabang yang menuju ke bawah. Kedepannya saya akan jadikan batang dan membentuk semi mahkota di bawahnya. Nah, untuk posisi kawat yang di sini, agar tidak terjadi luka di kulit kambiumnya, kita bisa ngasih lapisan seperti ini. Kita boleh menggunakan ban bekas, karet modelnya, atau alat-alat tertentu. Kayu juga boleh, asalkan posisinya bisa pas. Nah, beginilah teknik saya menggerakkan percabangannya. Saya tidak mewiringnya agar tidak terjadi luka yang terlalu dalam di kulit kambiumnya, karena untuk menghilangkan bekas lilitan di kulit luar itu cukup susah. Nanti kedepannya bisa kita gunakan dengan yang ini, ataupun bisa dengan yang ini. Kalau ingin lebih rendah, kita gunakan yang ini. Untuk menaikkannya ini bisa kita tracking ke sini. Oke, demikian dulu untuk penanganan dari bahan bonsai loa ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya.